Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan tetap bersama saya, Herzul Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Apa kabar? Kayaknya banyak sekali nih berita hari ini ya Mas Irsu. Yes, jadi gini, ini kelihatannya satu tahapan skenario Pak Jokowi sudah berhasil. Gibran sudah resmi menjadi calon wakil presiden, sudah ditetapkan KPU sejak kemarin ya, karena kan penetapan KPU. Jadi tidak ada lagi bisa ada upaya hukum di Mahkamah Konstitusi yang membatalkan calon wakil pencawapresan Gibran. Dan hari ini nomornya ditetapkan, kayak nomor undiannya gitu ya. Saat kita rekaman ini nomornya belum ditetapkan gitu. Yang kedua yang saya kira penting sekarang kita waspadai, dan tolong ini jangan dianggap mengada-ada, karena dari dulu kemarin-kemarin kan juga soal Gibran jadi calon wakil presiden ini banyak orang juga mengada-ada menyatakan begitu ya. Ini kelihatannya Pak Jokowi punya target lain. Pak berhasil menjadikan Kaisang Pangarep sebagai calon sebagai ketua umum PSI. Tanda-tandanya bahwa dia ternyata kemudian akan didorong untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, gitu ya Mbak, kelihatannya ya. Jadi untuk Kaisang ini ada dua tujuannya. Satu, menjadikan PSI itu partai yang berkuasa juga di parlemen, artinya dia masuk parlemen begitu. Yang kedua, ini kelihatannya Kaisang juga akan dipaksakan menjadi gubernur DKI Jakarta. Coba dari mana kita bisa mengambil kesimpulan? Tanda-tanda sekuennya cukup kelihatan gitu Mbak Agi ya. Nanti kita bahas ya soal itu. Yang soal lain saya kira masih berkaitan dengan soal pilpres dan pemilu ini. Sekarang yang cukup menarik ternyata banyak sekali kader PDIP ataupun politisi pendukung Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke polisi. Gitu ya Mbak Agi. Dan ada yang udah mulai ngumpet nih, kelihatannya pendukungnya Ganjar yang mulai lebih baik dia cabut dari media sosial deh, daripada kelihatannya mungkin takut dilaporkan juga ya. Kalau kita di oposisi udah biasa seperti itu. Kalau mereka kelihatannya terkejut-kejut, orang Medan bilang terkejut badan begitu ya. Iya ya Mas Ersu, itu menarik sekali dan itu sangat-sangat penting ya untuk kita bahas gitu. Nanti ada alur benang merahnya kenapa begitu banyak dari baliho Kaisang begitu kan yang ada di Jakarta, yang sebelumnya kita tahu ya ada di Belitung, ada di Sulawesi Selatan, terus kemudian di Cirebon, dan tapi belakangan ini yang marak ini di Jakarta, luar biasa. Ya. Nah, selain itu apalagi ya Mas Ersu? Kalau tidak salah itu Timnas Anies juga sudah Oh ya, ya, perlu juga kita bahas tuh Mas Hersu, komposisinya kita bandingkan dengan TKN dan TPN dari dua calon yang lain. Ya, ini kelihatannya beda banget, nggak punya duit nih. Andis karena yang dipilih oleh seorang perwira bintang 3 dari Angkatan Udara gitu. Kalau yang di sono kan semuanya pengusaha ya. Jokowi, Prabowo Gibran itu adalah Rosan Roslani, dia pernah jadi ketua umum Kadin, dan sekarang baru saja mundur sebagai wakil menteri BUMN setelah sebelumnya menjabat ketua besar di Amerika Serikat. Sementara Ganjar Pranowo dipimpin oleh ketua umum Kadin yang sekarang ya, saya Anwar Arsyad Rashid ya Mbak namanya ya. Betul. Iya, sementara kalau Kapten Timnas Anies nih siapa nama lengkapnya? Marsikal Nadia Purnawirawan Ahmad Syauqi. Mantan kepala Basarnas ya. Dan kemudian ada beberapa kiai di situ ya. Kita lihat ya. Sepertinya ada Kiai Mahasin gitu ya. Kakak dari Gus Baha ya, Mas Ersu. Dan kemudian juga ada Yusuf Martak ya. Yusuf Martak ini adalah dari GNPF pembela fatwa MUI begitu. Jadi kalau lihat dari ini saya rasa ini memang seperti kedaulatan rakyat begitu ya, berbagai unsur begitu terwadahi di situ, unsur-unsur dari pesantren. Ada kiai lagi satu lagi saya lupa begitu. Dan sepertinya ini memang sangat berbeda dari yang 270 anggota dari TKN ya. Kalau yang Prabowo dengan Gibran kan namanya TKN, tim kampanye nasional. Sementara kalau dari
Yang satunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan TPN begitu ya. Itu juga penuh dengan tokoh-tokoh nasional. Kalau ini masih ada beberapa yang oh ini siapa ya, ini siapa ya begitu. Tapi akhirnya ini terbentuk dan kemudian kita bisa melihat bahwa akhirnya dari Amin ini berhasil untuk menyusun begitu ya. Kalau kita dengar dari apa yang dikatakan oleh Anies maupun dikatakan oleh Caimin, itu yang menjadi sulit adalah karena orang-orang itu takut kan. Ya. Mereka demikian, takut untuk menjadi kapten atau takut namanya masuk ke dalam susunan tersebut. Sehingga kalau saya lihat hanya sekitar 15 orang yang diumumkan, mungkin ke bawahnya begitu kan cukup banyak ya nanti untuk rundown bagian apa, seksi apa dan sebagainya. Tapi tadi yang diumumkan hanya sekitar 15 orang. Ya semoga dapat bekerja dengan baik. Oke. Di luar itu saya kira soal Pak Firly ini menarik, nggak udah mangkir lagi dipanggil polisi, tapi menariknya adalah dia justru tampil sendiri mengumumkan soal penetapan tersangka terhadap Bupati PJ Bupati Sorong ya. Betul. Mana di Sorong Sorong Barat ya kalau nggak salah Sorongnya ini. Mhm. Ya, Ya. oke. Dan kemudian yang menarik di situ dia juga ditanya oleh wartawan, katanya dia sudah mengeluarkan sprindik, bukan sprindik, surat penangkapan terhadap Harun Masiku. Kalau sudah keluar surat penangkapan kan berarti tahu dong posisinya di mana gitu. Dan kenapa baru sekarang sih kapannya dikeluarkan surat perintah penangkapannya, selama ini ngapain aja begitu. Dan yang menarik ketika dia mengumumkan itu dia justru mangkir ini keberapa kali ya? Ketiga kali ya mangkirnya Mbak Gia. Iya, kalau seandainya sekarang ini tidak datang lagi, maka artinya sudah 3 kali ini mangkirnya. Dan, untuk yang Harun Masiku ini kan sebenarnya beberapa bulan yang lalu juga sudah dibicarakan gitu ya. Terus kemudian sekarang katanya kan, itu surat perintah untuk pencarian dan penangkapan, katanya sudah diketahui ada di luar negeri juga, sebelumnya kan juga diindikasikan ada di luar negeri juga. Sekarang ini, katanya, kemungkinan besar ada di luar negeri juga begitu. Tapi kalau seandainya itu dilakukan sekitar 3 pekan yang lalu ya, ini mungkin nanti akan orang bertanya-tanya, 3 pekan yang lalu itu sudah dimulai penyelidikan terhadap Pak Firly Bahuri soal kasus dugaan pemerasan dan juga gratifikasi begitu ya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo begitu. Jadi artinya ketika dia menandatangani surat itu juga dia dalam posisi yang dilematis gitu ya sebetulnya karena kita tahu bahwa sudah 1 bulan belakangan ini kan dan Pak Firly juga sudah 3 kali begitu mangkir dan sudah sempat diperiksa juga. Tapi yang hari ini cukup aneh juga Mas Hersu. Kalau sebelumnya beralasan dia ada roadshow begitu ya, ada pendidikan di Aceh yang sebetulnya kalau kita melihat urgensinya tidak terlalu urgensi, tidak terlalu urgen begitu ya untuk seharusnya dia datang ke pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Dan lagi-lagi sekarang dia tidak bersedia diperiksa dan kemudian maksudnya minta diperiksanya itu di Bareskrim begitu ya. Dan tidak bisa diperiksa karena lebih mementingkan jumpa pers ini. Toh jumpa pers kemarin pada waktu untuk penetapan untuk Pak Syahrul Yassin Limpo kita juga bertanya kemana Pak Firly. Pada waktu itu pada waktu jumpa Ya, pers ya. untuk hasil juga tidak dilakukan oleh Pak Firly kan kita sudah biasanya Pak Firly tampil nih seperti ini kan prestasi apalagi seorang menteri tapi sekarang untuk seorang bupati Pak Firly tampil begitu padahal seharusnya dia Ya, datang. Bupati tadi bukan Sorong Barat, Bupati Sorong saja, Bupati Sorong Quick Motion ya itu, dan langsung Pak Firly sendiri yang tampil. Mungkin alasannya dia, saya nggak bisa hadir karena saya sedang merilis jumpa pers ini gitu. Ya, Ya, dan satu lagi alasan dia adalah karena hari ini dia katanya akan memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas, begitu panggilan yang kedua untuk mengklarifikasi untuk kasusnya. Dan kemudian ketika dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya kepada Samsudin Haris, yaitu salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK, Pak Samsudin Haris mengatakan bahwa tidak jadi begitu dan itu sudah diketahui oleh Pak Firly karena Dewas saat ini sedang ada acara yang tidak dapat ditinggalkan dan itu pemeriksaan terhadap Pak Firly sudah dijadwalkan lagi Senin minggu depan. Jadi alasan itu yang diberikan kepada Polda, keduanya ini tidak masuk akal, Mas Hersu. kalau yang lain biasanya udah 2 kali pemanggilan gitu, nggak, ini masih pemanggilan paksa langsung ditangkap ini biasanya gitu ya Mbak Gia. Sudah dijemput lah begitu ya. Oke, mari kita bahas secara mendalam ya soal topik yang kita bahas tadi soal kalau Gibran saya kira sudah selesai karena ini sudah penetapan cawapres dan akan kemudian nomor gitu ya Mbak ya. Tinggal bagaimana nanti dia cara memenangkan dia pemilu bagaimana.
cara menangkan pilpres dan dipastikan kecurangan akan terjadi sangat masif gitu. Nah soal Gibran, soal Kaisang ini bagaimana ini kok? Media juga di media sosial ribut banget ini soal dia didorong menjadi calon gubernur Jakarta DKI Jakarta ini, Mbak. Iya, iya Mas Ersu. Jadi ini kita melihat ya kalau seandainya teman-teman off the record itu juga mewaspadai apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita tengah ada apa namanya berjalan-jalan di kota kita ataukah di banyak tempat di Indonesia itu kan belakangan ini banyak sekali ini baliho dari Gibran ya Mas Hersu, dan baliho itu dari yang ukurannya sedang begitu cukup besar sebetulnya sekitar 1 meter kali 2 meter begitu dan terpasang di berbagai tempat, juga baliho-baliho yang sangat besar begitu, dan kemudian kita bertanya ini apa ya, kita tahu ada di Bali, ada di kemudian ada di Cirebon, di Jawa Tengah, apalagi di Jawa Tengah begitu, di Jawa Barat begitu juga, dan belakangan ini ada di Jakarta. Di Jakarta ini masyarakat sudah mulai resah Mas Yesu. Kalau saya menangkap beberapa teman media juga menjadikan ini sebagai berita begitu. Jadi mengganggu pemandangan begitu ya. Dan kemudian karena diletakkan secara masif begitu. Dan seperti misalnya di Jakarta Barat itu ada di daerah Ring Road Jakarta Barat, juga ada di Jalan Panjang, ada di daerah Tanjung Duren gitu kan. Kalau di daerah Tanjung Duren ini cukup apa ya, karena daerah itu memang cukup ramai begitu, sangat ramai malah ya, dan kemudian ini tampak berjajar di pinggir-pinggir jalan begitu. Nah, kalau kita melihat peraturan dari Pemprov, dari Pemda sendiri Mas Irsu, sebetulnya ada peraturan bahwa baliho ini dilarang dipasang atau diletakkan itu di pinggir jalan persis seperti itu, dan kemudian juga apabila ditempelkan di tiang listrik terus kemudian dipasang di jembatan gitu, jembatan penyeberangan orang maupun jembatan lainnya begitu. Jadi di tempat-tempat yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita melihat pemasangan dari baliho dari Kaisang ini sangat-sangat masif dan banyak yang terletak di tempat-tempat seperti itu. Nah, yang belakangan ini beberapa hari terakhir itu juga terjadi di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini ada di daerah Pejaten, daerah Pasar Minggu, Blok M, Kebayoran Baru dan sekitarnya begitu. Dan ini juga dipertanyakan oleh warga ketika kemudian ditanyakan kepada Satpol PP dan juga kepada Kesbangpol, itu mereka mengatakan ya sejauh ini ada permintaan untuk pemasangan begitu ya. Saya tidak tahu di daerahnya kan ini kan wali kota berbeda-beda ya. Ini untuk yang Jakarta Selatan ataukah yang untuk Jakarta Barat begitu. Pemasangan ini katanya hanya untuk 14 hari begitu, tanggal 1 sampai 14 November. Tapi kan kita tidak tahu apabila ada permintaan lagi untuk pemasangan yang berikutnya begitu, pemasangan dari baliho ini. Dan dikatakan juga kepada dari Satpol PP, mereka tidak bisa dengan serta-merta kemudian mengambil atau menurunkan baliho-baliho ini, membersihkan begitu ya, karena memang itu nanti mereka urusannya adalah dengan Kesbangpol. Jadi dari Kesbangpol nanti yang kemudian akan mengurus itu apabila ada keluhan dari masyarakat begitu. Jadi Ya, ini anak presiden kan gitu. ya, dan agak membingungkan Sersu sebetulnya kita sebagai masyarakat, karena bisa di daerah lain gitu baliho yang bukan baliho dari klannya atau kroninya dari pasangan Prabowo Gibran itu kemudian diturun-turunkan kan. Nah, sementara untuk yang ini sepertinya seperti tidak tersentuh, kita melihatnya seperti itu jadinya. Nah, ini kemudian Mas Ersu, pertanyaan ini kita hubungkan juga dengan ternyata Gibran ini memang dari pihak PSI sendiri, dari DPW ya, Dewan Pengurus Wilayah PSI di Jakarta Pusat, ini memang tampaknya digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang berikutnya. Begitu. Karena berdasarkan rembuk rakyat yang dilakukan oleh PSI sebelumnya itu yang nama Gibran Mas Hersu yang muncul nomor 1 untuk menjadi gubernur DKI, dan yang berikutnya itu rembuk rakyat yang mana dulu nih? ya PSI selalu rembuk rakyat gitu ya. betul. Jadi katanya ini rembuk rakyat yang untuk permasalahan di Jakarta. Kalau yang sebelumnya dulu untuk Pilpres ya, untuk Pilpres dulu keluar nama Ganjar Pranowo begitu kan. Nah, sekarang untuk ini mereka beralasan katanya rembuk rakyat itu yang keluar tadinya nama Gibran. Di bawah Gibran itu ada Heri Budi, ada nama Grace Natali, ada Ridwan Kamil dan sebagainya. Tapi karena kemudian Gibran ini diambil Pak Prabowo begitu sebagai cawapresnya, sehingga kemudian hilang nih kandidat yang pertama. Tapi lucunya biasanya kalau hilang kandidat pertama akan muncullah turun ke bawah, yaitu ke Grace ataukah ke Heri Budi. Tapi ternyata saat ini yang digadang-gadang malah justru nama Kaisang ini
yang tidak muncul di acara rembuk rakyat tersebut begitu. Ya. Suka-suka mereka lah Mbak, orang dalam 2 hari aja dia bisa jadi ketua umum, apalagi cuma jadi rembuk rakyat seperti itu kan, rakyatnya rakyat PSI ini bukan rakyat Indonesia kan, jadi gampang diatur gitu ya. Dan tapi kelihatan memang kenapa kita mulai mencurigai bahwa ini bagian dari skenario besar kan begitu, biasa ya, dimunculkan dulu oleh PSI dan nanti itu sebenarnya dari situ kita bisa mendapatkan oh ada skenario besar semacam itu, karena ini kan ada kaitannya juga dengan rencana memajukannya pilkada ya Mbak ya. Ini yang kemudian dicurigai, oh kalau pilkada dimajukan itu timelinenya apakah waktunya masih Pak Jokowi masih jadi presiden. Jadi kalau Pak Jokowi masih presiden ya bisa cawe-cawe dong, dia bisa atur siapa yang jadi pemenang pada pilkada. Tapi kalau dilakukan sesuai dengan jadwal setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, ya kelihatannya peluang Kaisang akan menjadi semakin kecil gitu kan, yang kita mulai baca-baca kelihatannya mencium sesuatu kita gitu ya. Iya, sepertinya demikian Mas Hersu ya. Karena ini beberapa pengamat seperti Jamiluddin Ritonga, ada Ferry Amsari yang dia ada pakar hukum tata negara ya. Dia juga mencium adanya gelagat tersebut begitu. Jadi mereka mengatakan bahwa ada peluang yang sangat terbuka bahwa ini Kaisang ini akan menjadi gubernur DKI Jakarta melihat kondisi akhir-akhir ini begitu. Apalagi ada sinyalemen akan dimajukan dan sepertinya ini sudah pasti nih akan dimajukan pilkada. Jadi begini, pilkada berdasarkan undang-undang pilkada itu seharusnya akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 begitu ya. Nah, tanggal 27 November itu tentu sesudah tanggal 20 Oktober di mana rencananya sepekan setelah Jokowi turun gitu ya. Ya, Jokowi turun tanggal 20 Oktober Mas Hersu. Jadi sekitar bulan ya, sekitar 1 bulan. Nah, ini kan memang sudah menjadi tradisi sejak dulu zaman Gus Dur, kemudian Pak SBY, terus kemudian Jokowi begitu ya. Itu dilantik setiap tanggal 20 Oktober. Jadi tahun depan ini juga rencananya pada tanggal 20 Oktober. Nah, tentunya akan tidak bisa terkendali kalau seandainya itu dilakukan pada bulan November, begitu kan? Nah, ini menurut para pengamat, begitu ya. Jadi, rencana untuk memajukan dari bulan November menjadi bulan September, jadi ada 2 tahapan pemilu, yaitu awal September dan kemudian akhir September. Itu ada tanggalnya. Itu tanggal untuk pilkada. Jadi rencananya akan dimajukan menjadi bulan September. Dan woro-woro ini sudah tercium mulai sejak bulan Agustus kemarin sebetulnya. Tapi karena terlalu sibuk begitu ya, berita-berita ini semuanya mengarah kepada pilpres sehingga untuk pilkada ini kita lewatkan. Jadi memang ada ketentuan di Undang-Undang Pilkada, yaitu di mana semua pimpinan daerah yang terpilih pada tahun 2020 itu mereka akan pensiun atau selesai masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2024. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2025 itu seharusnya sudah dilantik definitif kepala daerah yang baru, Mas Hersu. Nah, perhitungannya menurut Pak Tito ini sebagai alasannya apabila dilakukan pilkada atau pencoblosan pada tanggal 27 November, maka waktunya akan sangat mepet ke tanggal 1 Januari tersebut. Karena menurut dia untuk sengketa pilkada, untuk mengurus administrasi pemilu, penghitungan apa dan sebagainya itu membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. Sehingga kemungkinan pada bulan Februari itu baru bisa dilakukan pelantikan. Dan kemudian pemerintah juga menginginkan pelantikan itu dilakukan serentak, jadi tidak sebagian-sebagian. Kenapa harus serentak? Supaya jadwal dari pusat hingga ke daerah, jadwal pemerintahan apa dan sebagainya itu bisa semuanya linear begitu. Nah, inilah yang kemudian dipermasalahkan Mas Hersu. Kenapa harus diperpanjang? Alasan dari Pak Tito adalah kalau seandainya ini tidak ditarik ke depan gitu ya, ditarik ke depan dari November menjadi September untuk pencoblosan, maka waktunya selain menjadi pendek juga pada tanggal 1 Januari itu maka harus dilantik PJ yang baru. Gitu yang kemungkinan PJ atau penjabat ini di masing pemerintah daerah itu hanya akan menjabat selama 2 bulan atau 3 bulan hingga Februari ataukah Maret gitu, tergantung dari selesainya penghitungan dan kemudian sengketa pilkada. Ini dirasa tidak strategis begitu. Jadi padahal menurut para pengamat itu bisa dikatakan itu sebenarnya penyelesaiannya mudah saja begitu ya. Bisa saja ini para
para pejabat pimpinan daerah yang terpilih itu kan bisa diperpanjang saja selama 2 bulan, Mas Hersu. Ya, ya Jadi bisa. ya tidak keluarkan saja peraturan begitu ya, tentu dengan persetujuan DPR dan sebagainya, direvisi dan sebagainya dari undang-undangnya begitu ya, dan kemudian diperpanjang hingga waktu yang ditentukan. Tidak perlu jadi harus melantik pejabat yang baru. Toh mereka juga sah, mereka dipilih oleh rakyat yang tentunya rakyat juga tidak akan marah kalau seandainya mereka itu diperpanjang masa jabatannya hanya dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan begitu. Nah, berdasarkan alasan dari Pak Tito itu tadi, begitu, itu kemudian akan ditarik ke bulan September. Nah, tadinya itu pemerintah akan mengeluarkan Perpu. Jadi Pak Jokowi akan mengeluarkan Perpu itu pada bulan Agustus yang lalu. Rencana semula itu, Mas Hersu. Jadi Perpu itu yang kemudian akan membuat jadwal baru di dalam undang-undang pilkada tersebut. Tapi menurut Budi Ari, pada rapat terbatas pada tanggal 3 Oktober yang lalu, ini Menkominfo ya, saya tidak tahu kenapa yang berbicara malah Menkominfo yang memberikan keterangan kepada pers. Dia mengatakan bahwa kalau seandainya itu berbentuk Perpu, maka akan terlihat Pak Jokowi itu mengintervensi begitu, melakukan intervensi atau melakukan cawe-cawe begitu, dan itu terlihat tidak elok. Maka kemudian ini akan diberikan kepada Badan Legislasi di DPR dan kemudian dimintakan untuk merevisi sebagian dari undang-undang pilkada tersebut agar di dalamnya dimasukkan jadwal baru yaitu pada bulan September. Nah, kalau seandainya bulan September ini yang dikhawatirkan oleh para pengamat dan para ahli hukum, Mas Hersu, dan juga masyarakat kalau saya lihat begitu ya di media sosial, itu mereka mengkhawatirkan ini pada saat Pak Jokowi masih menjabat menjadi presiden begitu. Dan kemungkinan besar kalau melihat kita sekarang betapa masifnya Kaisang ini digadang-gadang ya oleh PSI dan juga digadang-gadang oleh kita, tahulah banyak sekali buzzer begitu yang kemudian memunculkan nama dia untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, inilah yang kemudian sebagai karpet merah dari Kaisang. Jadi lagi-lagi dengan mengubah undang-undang begitu ya, sehingga masih bisa cawe-cawe begitu ya, sehingga penguasa masih bisa cawe-cawe untuk menggolkan rencana tersebut. Kita tahu ada 8 kursi dari PSI itu yang ada di DPRD DKI Jakarta, dan itu mencukupi untuk mengusung Mas Ersu dengan menggandeng partai-partai yang lain, fraksi Ya, yang lain. ya. Anda jangan bilang bahwa masa iya mau diubah undang-undangnya hanya untuk Kaisang. Lah, dalam Gibran pun sampai proses di Mahkamah Konstitusi pun dimanipulasi, apalagi cuma mengubah seperti ini gitu ya. Saya kira tapi kan gini, tidak mudah sekarang pilihannya kalau dikembalikan ke DPR, Badan Legislasi. Kan seperti kita bahas beberapa kali sebelumnya, sekarang kan penguasaan kursi partai koalisi Pak Jokowi di parlemen kan tidak sepenuhnya berkuasa gitu ya Mbak ya. Kalau dulu mereka menguasai 81,9%, tapi sekarang sekitar 40% sekian saja. Dan kemudian kursi oposisi itu, kalau kita mau nyebutnya seperti itu ya, di situ ada Nasdem, Demokrat, PKB, sama dengan PDIP dan P3, itu adalah 84,60%, gitu ya. Jadi kursinya dari di parlemen kursi pendukung Pak Jokowi itu adalah 45,40% gitu. Itu dengan catatan kalau kita masih hitung juga Demokrat gitu, Demokrat yang mendukung Gibran setengah hati gitu kan. Jadi saya kira mungkin nanti kalau mentok di parlemen ya jalan yang paling mungkin ya dilakukan melalui Perpu, Mbak. Mereka nggak pedulilah Pak Jokowi soal nggak elok dan sebagainya, soal mencampuri, soal cawe-cawe soal pemilihan presiden aja dilakukan, apalagi kalau cuma level gubernur gitu loh, Mbak. Iya, barangkali kalau seandainya di DPR, karena sekarang situasinya sudah berubah ya. Ya, Kita tahu sekarang ini panas sekali kondisinya antara pihak Pak Jokowi begitu, yaitu dalam hal ini Prabowo dan Gibran dengan pihak PDIP. Itu kan kita lihat setiap hari ada letupan-letupan begitu dari para kader, pengurus apa dan sebagainya. Begitu juga dengan di lapangan masalah baliho dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa ini akan berdampak juga kepada suara di DPR. Apakah mereka melihat indikasi ini bahwa ini kalau seandainya disetujui maka akan memuluskan langkah Kaisang, dan kemudian yang sebelumnya bulan Agustus kemarin tampaknya ini dari pihak DPR begitu, karena ada juga dari pihak DPR dari PAN yang mengatakan bahwa
sudah ada pertemuan dengan Mendagri begitu ya, dengan Mendagri dan jajaran Kemendagri di sebuah hotel begitu. Tapi ini pertemuannya adalah informal begitu dan mereka sepertinya menyetujui jadwal yang baru ini Mas Irsu. Tapi itu kan bulan Agustus. Dan kemudian sekarang ini sudah bulan November dan keadaan sudah banyak sekali berubah. Kita tidak tahu apakah mereka masih menyetujui hal ini. Kalau seandainya karena dari Gerindra sendiri sebetulnya misalnya ya itu sudah digadang-gadang misalnya Riza Patria begitu yang kemarin menjadi wakil gubernur dari Anies, begitu juga dari Golkar begitu kan menggadang-gadang Ridwan Kamil sepertinya walaupun masih pilihannya masih dua akan menjadi gubernur Jawa Barat ataukah gubernur DKI Jakarta begitu. Dan tentunya dari PDIP juga ada calon yang lainnya begitu. Jadi ini tentu akan menjadi akan ramai juga. Saya rasa ke depannya nih Mas Hersu karena bulan November ini sesudah reses katanya kata Menteri Budi Ari ini akan dibahas begitu di balik. Ya, tapi berdasarkan yang pengalaman kita, fakta-fakta yang terjadi sekarang, Pak Jokowi kalau udah mau, kayaknya apapun akan ditempuh. Meskipun itu dia harus berhadapan dan berpisah jalan dengan PDIP gitu loh. Saya kira dalam soal Gibran juga, dalam soal Kaisang ini bisa aja Pak Jokowi akan bersikap sama seperti itu gitu. Ini luar biasa ya, kita tinggal mikirin Bobi kemana. Bobi udah jelas itu paling Sumatera Utara gitu kan. Jadi ini dahsyat sekali Pak Jokowi ya. Saya kira belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ini berdiri ada seorang kepala negara, seorang presiden seperti Pak Jokowi begitu yang betul-betul semua diobrak-abrik, diacak-acak hanya demi kepentingan para dinastinya gitu. Iya ya, dan Bobi juga saya dengar hari ini kan dia sudah sebetulnya sekitar 2 hari yang lalu ya atau 3 hari yang lalu dia mendapatkan surat pemecatan dari PDIP Sumut begitu, PDIP Medan begitu ya dari DPC-nya. Dan kemudian saya rasa ini juga menjadi jalan karpet merah juga untuk Bobi kalau seandainya memang ada jadwal yang baru karena dia kan mau running menjadi gubernur Sumut begitu Mas Hersu. Nah, apakah soal nanti diusung oleh partai mana itu kan bisa diatur gitu ya ke depannya. Nah, memang seperti kata Mas Hersu tadi bahwa sekarang antara Pak Jokowi dengan PDIP dengan Ibu Mega ini kan situasinya sekarang sudah kita melihat situasinya itu mengeras begitu ya. Dan ini ada lagi Mas Hersu di mana media juga melihat begitu Gibran mulai berani begitu ya menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Mega. Ini menarik juga Mas Hersu karena beberapa menjadikan ini sebagai headline ya. Kita tahu bahwa Ibu Mega dalam pernyataan atau sikap politik yang beberapa hari yang lalu kan dia mengatakan bahwa rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Berarti dia menyadari bahwa rakyat dulu diintimidasi dong ya. Beliau juga mengatakan jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Nah berarti Ibu Mega juga tahu mengindikasikan dan secara entah ini sengaja atau tidak disengaja ya mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu dikhawatirkan akan terjadi lagi. Nah dia mengatakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum itu kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Jadi mengabaikan nurani. Nah jawaban Gibran bagaimana? Ini kan kalau yang saya lihat Mas Hersu, ini jawaban Gibran ya dengan santai ya, dengan gaya santai, ya dilaporkan aja ke Bawaslu kalau misalkan ada kecurangan. Ini ya, retorikanya persis bapaknya. Pak Jokowi kan persis. Jadi sudah kalau sebelumnya begitu kan tidak bersedia menjawab. Kalau tidak itu jawaban yang sudah sepertinya menjadi patokan itu adalah ya biarkan rakyat yang menilai. Kan selalu seperti itu. Biarkan yang menilai kalau ada pelanggaran, ada kecurangan ya dilaporkan saja. Ya, dilaporkan saja. Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan, dibuktikan dan dilaporkan saja. Ini yang dianggap sebagai tantangan kepada Ibu Mega. Yes, oke. Ini dulu yang belum bisa kita bahas lagi. Ini ada beberapa laporan-laporan juga loh Mas Hersu. Iya, tadi yang disebutkan oleh Mas Hersu ini ada laporan atas Aiman ya kemarin kita membahas soal Aiman gitu. Saya mengikuti jumpa pers ya Mas Hersu begitu karena saya tertarik untuk apa yang mereka katakan karena ada Todung Mulya Lubis juga ya sebagai bagian hukum dari TPN begitu dan kemudian di situ saya mencermati sampai saya apa sih yang dikatakan begitu ya. Dia mengatakan bahwa ada perwira polisi yang menyampaikan begitu ya kata Aiman ada perwira polisi yang menyampaikan kepada dia bahwa dia diminta oleh komandannya begitu walaupun tidak disebutkan komandan itu sampai sebatas mana levelnya.
komandannya langsung ataukah komandannya lagi begitu. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka disuruh untuk memasang baliho-baliho tersebut begitu. Dan dia juga uh, dia menyebutkan bahwa itu halnya mirip dengan yang dia lakukan saat melakukan investigasi pada peristiwa Sambo dulu, di mana dia melakukan investigasi itu ada soal perjudian Sambo berkaitan dengan apa namanya para pemilik judi online dan juga kemudian kepemilikan atas uang tunai di rumahnya dan sebagainya begitu, itu juga dia mendapatkan info dari dalam. Nah, dalam hal ini dia menganalogikan sama, dalam hal ini dia juga melakukan investigasi dan kemudian mendapatkan informasi itu baik melalui chat artinya tertulis dan juga melalui telepon begitu Mas Hersul. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai apa ya, mungkin fakta-fakta yang benar, yang tidak benar begitu. Jadi ini kemudian dilaporkan. Begitu juga ada pihak yang melaporkan Hasto ya. Ini melaporkan Hasto dan Adian Apitupulu yang dianggap mereka memfitnah, mereka melakukan fitnah begitu. Jadi soal memfitnah Pak Jokowi tentunya. Jadi ketika Hasto dan kemarin dalam wawancara dengan Akbar Faisal mengatakan bahwa ada pihak dari istana yang melakukan intervensi kepada Anwar Usman, ya, di mana kita tahu dia membuka ruang dengan sengaja, kata Pak Jimli kan, dengan sengaja membuka ruang intervensi. Dan ketika ditanyakan oleh Akbar Faisal, dia mengatakan ya dari mana lagi kalau bukan dari istana. Kemudian dia mengatakan bahwa dia berhubungan dengan Pak Pratikno, Mensesnek, dan Pak Pratikno katanya menangis. Nah, ini yang dipersoalkan Mas Hersu. Dan untuk Adian yaitu soal yang dia mengatakan bahwa mereka PDIP sudah baik sekali, Ibu Mega sudah baik sekali memberikan kesempatan kepada Gibran, kepada Bobi, kepada Pak Jokowi berkali-kali, tapi kemudian dikhianati. Itu juga yang dilaporkan. Jadi sekarang musim laporan juga nih untuk hati-hati dalam berbicara. Ya. Kalau dulu kita diingatkan kepada oposisi, tapi sekarang PDIP berada di oposisi juga diingatkan hati-hati, karena sekarang bukan aja mereka, Harun Masiku pun tiba-tiba sekarang yang tadinya udah tenang-tenang jadi marbot katanya begitu. Sudah ditangkap lagi gitu ya Mbak Agi ya. Jadi menarik, dan ada juga ketua Komisi 4 dari PDIP kan juga rumahnya juga sudah digeledah oleh KPK kan. Jadi ini kita perlu ingatkan pada teman-teman PDIP, hati-hati loh ya gitu. Ini sekarang sasarannya itu Anda semua gitu loh. Ya. Ini kita menunggu episode Harun Masiku yang berikutnya. Ya, apakah dengan episode Harun Masiku ini kemudian pemeriksaan Pak Firly juga akan terpengaruh? Kita tahu juga, karena ini kan lingkaran-lingkaran ini akhirnya saling nyambung satu dengan yang lain begitu. Ya, oke. Dan ini kan politik, bagian dari politik Sandra begitu. Dan ya kalau ada yang kalau Harun Masiku ditangkap betul, ya ada yang mules perutnya sekarang ini gitu ya. Kita masih berani ngomong lagi ke media atau tidak gitu ya. Ya, walaupun misalnya berusaha ditangkap dan tidak ditangkap betulan begitu ya, tapi setidaknya jadi ngirit bicara begitu kan? Yes, gitu. Oke, Bagi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi esok. Tetap semangat ya. Jangan jangan putus asa dulu gitu, menganggap bahwa wah udah selesai ini pemilu. Enggak. Pokoknya sebelum perjuangan itu harus terus dilakukan sampai titik darah penghabisan. Nah, baru setelah itu kita baru berpasar diri. Jangan belum sudah pesimis duluan gitu ya. Ya. Yang penting kita mau berhasil atau tidak itu adalah Allah gitu. Yang penting prosesnya kita ikuti. Proses gitu. Oke. Makasih yang Bagi. Kita mohon diri. Saya Harus Munarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat. Ya. Muat.